Baik, salam Maranatha saya ucapkan kepada segenap Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, pendengar mutiara kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, entah pagi hari, entah siang hari, entah malam hari, selamat bergabung dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Dan Anda masih bersama dengan saya, Gembala dan Dr. Stephen Einstein Liao. Saya sedang merekam ini pagi menjelang siang. Pada hari ini memang agak sedikit lebih lambat. Biasa saya mencoba merekamnya pagi-pagi. Dan puji syukur pada hari ini ada kesempatan bagi kita untuk belajar lagi firman Tuhan. Karena itu adalah tujuan kita dalam acara Mutiara Kebenaran. Dan nama Mutiara Kebenaran sendiri sebenarnya diambil dari salah satu perumpamaan Tuhan Yesus yang menggambarkan bahwa ada mutiara yang begitu berharga di dalam Matius pasal 13, salah satunya di situ. Ada 7 perumpamaan, salah satu perumpamaan di situ ada mutiara yang begitu berharga, begitu indah dan begitu pantas untuk didapatkan sehingga ada orang yang menjual semua miliknya untuk membeli mutiara itu. Dan mutiara itu tidak lain tidak bukan adalah kebenaran, saudara kasih Tuhan. Sebagaimana di dalam Amsal 23:23, firman Tuhan menganjurkan kepada kita, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Oke, kebenaran ada di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita membahas kebenaran firman Tuhan, kita berkata bahwa kita sedang mencari mutiara-mutiara yang berharga, mutiara-mutiara yang indah, mutiara kebenaran. Dan kita sudah sampai di 2 Samuel. Di sesi yang lalu, sesi pertama, kita baru saja selesai Samuel, 2 Samuel pasal 1. Dan hari ini kita ingin masuk dalam pasalnya yang kedua. Saya harap Anda siap bersama dengan saya. Kita akan membaca firman Tuhan, kita akan bahas apa artinya, kemudian kita akan coba aplikasikan di dalam hidup kita supaya kebenaran itu bertumbuh di dalam hidup kita. Oke, Bapak Saudara, saudara yang kasih dalam Tuhan, kembali kita buka Alkitab hari ini. Sekali lagi saya menganjurkan kalau mungkin, kalau memungkinkan, Anda membaca Alkitab bersama dengan saya, Anda buka bersama dengan saya, supaya kita bisa pelajari bersama-sama. Dan sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, saya akan ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang telah menciptakan kami, kemudian menyelamatkan melalui Yesus Kristus. Bapa yang juga telah memberikan kepada kami firman melalui Roh Kudus yang menginspirasikan. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin belajar dari firman-Mu ini. Tolonglah agar kebenaran-Mu bersinar dan kami hargai. Dan kami tunduk kepada firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, 2 Samuel pasal yang kedua di sini ada beberapa bagian. Pertama saya ajak kita baca dulu ayatnya yang pertama. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya, ke Hebron. Baik, jadi kita harus memahami latar belakangnya adalah bahwa Daud sebagaimana lanjut dari pasal 1 baru saja mendapatkan berita tentang kematian Saul, saudara kasih Tuhan. Dan Daud waktu itu ada di kota Ziklag. Ziklag tadinya adalah wilayah yang dikuasai oleh Filistin. Dan ingat bahwa waktu dia lari dari Saul, akhirnya Daud memutuskan untuk masuk ke wilayah Filistin. Akhirnya dia menjadi semacam bawahannya seorang raja Filistin namanya Akish di situ. Dan Akish mengizinkan dia untuk tinggal di suatu kota namanya Ziklag. Dan Daud ada di sana. Saya tidak usah ulang lagi semua insiden mengenai bagaimana karena kesalahan Daud ya. Karena dia kurang sabar istilahnya menunggu di Yehuda, akhirnya dia masuk ke Filistin dan sebagainya. Dan insiden di Ziklag yang hampir menjadi bencana yang luar biasa, namun Tuhan menolong Daud. Dan ini menjadi satu momen kebangkitan Daud juga, momen untuk dia kembali lagi menguatkan dirinya di dalam Tuhan dan lain sebagainya. Dan dia berhasil untuk mendapatkan kedua istrinya kembali. Dan kalau Anda ingin mengulang lagi tentang itu, silakan di seri 1 Samuel di terakhir-terakhir ataupun di pasal yang lalu ya. Tapi saudara kasih Tuhan, kita melihat di sini pertanyaan bagi Daud adalah what next? Apa yang selanjutnya harus dia lakukan, gitu kan? Dia sudah mendengar kabar bahwa Saul mati, dan di pasal sebelumnya seorang Amalek yang mengira bahwa dia akan dapat hadiah
tetapi ternyata dia mendapatkan bahwa ternyata Daud mempersalahkan dia. Kesaksian orang Amalek itu sendiri akhirnya mempersalahkan dia bahwa dia telah membunuh seseorang, seorang raja, bahkan seorang raja Israel, seorang yang diurapi, uh, dia membunuhnya. Walaupun itu mungkin adalah kebohongan, tapi dia berbohong untuk kecelakaan dirinya sendiri begitu. Dan what next? Apa yang berikutnya harus dilakukan oleh Daud? Dan di sini kita belajar dari Daud, dan itu adalah salah satu tema besar di dalam kitab 2 Samuel ini, karena tentu tokoh utama dalam 2 Samuel adalah Daud. Sehingga tema besar dari 2 Samuel adalah apa yang bisa kita pelajari dari Daud, saudara Tuhan. Dan kita tahu bahwa Daud adalah salah satu tipologi dari Yesus Kristus di dalam Perjanjian Lama. Bahkan mungkin salah satu tipologi yang paling jelas, salah satu tipologi yang paling jelas ya. Ada banyak tipologi yang cukup bagus tentang Tuhan Yesus. Musa adalah seorang tipologi dari Tuhan Yesus. Ya, Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya juga tipologi dari Yesus. Ada banyak, Harun bahkan sebagai imam besar juga adalah tipologi dari Tuhan Yesus. Tapi Daud ini sangat spesial juga mentipologikan Yesus, karena Daud adalah seorang raja. Dan dia mentipologikan Yesus terutama dalam banyak hal yang berkaitan dengan pemerintahan Kristus suatu hari nanti. Jadi itu adalah hal yang luar biasa. Daud menggambarkan Yesus Kristus, dan oleh karena itu kita bisa belajar banyak dari Daud ini. Dan itu akan menjadi tema besar kita dalam 2 Samuel, bagaimana kita bisa belajar dari berbagai hal yang dilakukan Daud. Kebanyakan positif, namun tentu Daud tidak bisa menggambarkan Yesus dengan sempurna, karena Tuhan Yesus tidak ada dosa sama sekali. Dan kita akan lihat sambil kita masuk dalam 2 Samuel ini bahwa Daud ada melakukan kesalahan-kesalahan, ada melakukan dosa. Ya, namun tentu kita bisa belajar juga dari kesalahan-kesalahan Daud itu, dosa-dosa yang dia jatuh ke dalamnya, karena ya Daud menggambarkan Tuhan Yesus, namun Daud juga mewakili kita sebagai manusia yang ingin mengikuti Tuhan Yesus. Ya, dan kadang-kadang kita pun jatuh, dan kita bisa belajar dari kejatuhan-kejatuhan dan kesalahan-kesalahan Daud itu. Oke, tetapi satu hal yang sangat menarik di pasal 2 ini, kalau kita kembali lagi, satu hal positif yang luar biasa tentang Daud adalah bagaimana dia meminta ya, petunjuk dari Tuhan. Dan ini sering sekali Daud lakukan ketika dia bingung mau melakukan apa, ketika dia memutuskan tindakan selanjutnya, dia sering berkonsultasi dengan Tuhan. Dan ini kita bisa temui konsisten di dalam hidupnya. Waktu dia lari dari Saul dan lain sebagainya, berkali-kali dia minta pendapat Tuhan. Kita masih ingat waktu dia masuk ke Kehila di situ, dan Saul dengar bahwa dia di Kehila, dan Daud tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah orang-orang Kehila akan menyerahkan aku? Ya, dan Tuhan menjawab, ya, mereka akan menyerahkan kau. Dan kemudian Daud membuat keputusan dia berdasarkan apa yang Tuhan kasih tahu kepada dia. Jadi ini konsisten dalam hidup Daud. Kita akan temukan itu di berbagai pasal, termasuk di sini. Dan Daud bertanya, Tuhan, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Ini adalah pertanyaan yang sangat natural karena Saul sudah mati. Jadi tidak ada lagi alasan bagi Daud untuk berada di wilayah Filistin, karena ingat bahwa dia lari ke Filistin karena dia mau menghindar dari Saul, dan sekarang Saul sudah tidak ada. Jadi secara natural mestinya Daud kembali lagi ke Yehuda. Namun Daud juga tidak mau terlihat oportunistik, saudara kasih Tuhan. Dia bukan mentang-mentang tidak ada Saul lagi, jadi sekarang saya mau wah, apalagi dia masih ingat ya bahwa dia pernah diurapi sebagai raja dan lain sebagainya. Dan mungkin bagi manusia dan terutama bagi banyak pengikut Daud yang lain, ini adalah momen yang sempurna, perfect moment gitu ya, untuk bagi dia untuk mengambil tampuk kepemimpinan. Saul sudah mati, dan bahkan waktu Saul masih hidup saja, begitu banyak orang sudah mengantisipasi bahwa suatu hari Daud akan menjadi raja. Dan Daud sendiri pasti tahu akan hal itu, ya, karena dia sudah pernah diurapi dan lain sebagainya. Namun satu hal yang luar biasa dari Daud adalah bahwa dia tidak mau memaksa waktu Tuhan, dan dia selalu berada pada suatu prinsip bahwa ya, dia akan membiarkan Tuhan bekerja pada waktunya. Nah, oleh itulah yang membuat dia tidak mau membunuh Saul sama sekali. Dan bahkan setelah Saul mati pun, Daud tidak dengan istilahnya ambisi, dengan gelap mata dia masuk ke wilayah-wilayah Israel memproklamirkan, wah saya raja dan lain sebagainya. Tidak, dia mau menunggu waktu Tuhan. Nah, oleh karena itu ini adalah suatu hal yang baik. Dia minta pendapat Tuhan. Tuhan, apakah aku akan masuk ke salah satu kota Yehuda? Dan Tuhan bilang, pergi. Oke ya. Dan Daud tanya lagi, kemana aku pergi? Jadi dia ingin dituntun oleh Tuhan, saudara kasih Tuhan. Dan ini berbeda dengan Saul. Dan Saul pernah dalam insiden yang lalu kita baca juga di 1 Samuel terutama, dia minta pendapat Tuhan juga. Namun terlihat bahwa ketika dia minta pendapat Tuhan, Anda masih ingat insidennya?
Di salah satu pasal pernah suatu ketika orang Filistin, dia sedang mau berperang dengan orang Filistin, dan tiba-tiba terjadi kekacauan di daerah Filistin yang disebabkan oleh Yonatan anaknya. Lalu Saul bingung dan dia langsung minta imam besar, ayo saya mau tanya sama Tuhan. Namun sambil dalam proses dia bertanya kepada Tuhan lewat imam besar waktu itu, tiba-tiba kekacauan di Filistin itu tambah runyam begitu istilahnya. Mungkin ada orang yang mulai berhamburan keluar, pokoknya ada pergerakan pasukan, dan Saul menjadi sedemikian terdistraksi ya, dia menjadi sedemikian istilahnya tidak sabar lagi sehingga dia tidak jadi tanya Tuhan. Ya sudahlah, biar dia, kata dia kepada si imam besar itu begitu. Dan ini menunjukkan bahwa ketika Saul minta pendapat Tuhan, itu tidak serta-merta karena dia sungguh-sungguh ingin tahu kehendak Tuhan, namun hanya untuk memastikan kesuksesan dirinya saja. Nah, banyak orang hari ini punya hubungan dengan Tuhan yang demikian. Bukan karena mereka mengasihi Tuhan, bukan karena menanyakan Tuhan, bukan karena benar-benar rindu ingin tahu Tuhan mau dia seperti apa, tapi hanya menginginkan berkatnya Tuhan. Ini yang saya sering katakan. Banyak orang ingin berkatnya Tuhan, tapi tidak ingin Tuhannya. Gitu. Tidak ingin tahu pendapat Tuhan, tidak ingin tahu karakter Tuhan, tidak ingin menyesuaikan diri dengan Tuhan. Tapi saya hanya mau kesuksesan yang Tuhan bisa berikan, saya hanya ingin mau berkat materi yang Tuhan bisa berikan. Dan ini adalah suatu hati yang mirip Saul, tetapi hati yang mirip Daud yang menjadi teladan kita berbeda. Hati yang menunggu waktu Tuhan. Oke, bahkan Tuhan sudah janjikan Daud, aku akan jadikan kamu raja. Bahkan dia sudah diurapi. Ya, belasan tahun yang lalu dia sudah diurapi. Dan kalau orang yang hatinya hanya mengejar berkat Tuhan, dia akan berkata, oh Tuhan, inilah sekarang ini. Dan akan memaksakan kehendaknya. Tapi tidak demikian dengan Daud. Gitu. Sangat pelajaran yang sangat indah bagi kita. Ya. Dan kita bisa bertanya lagi bahwa bagaimana cara Daud bertanya kepada Tuhan pada waktu itu. Ya, teks tidak memberitahu kita secara pasti, kemungkinan besar adalah dia bertanya lewat imam besar pada zaman itu yang adalah Abiathar, mungkin lewat Urim dan Tumim, atau dia menunggu imam besar itu akan mendapat penglihatan atau lain sebagainya. Ada suatu cara lah begitu. Dan ini mengantar kita ke pertanyaan bagaimana dengan hari ini. Ya, kalau hari itu, zaman itu, Daud mencari kehendak Tuhan dengan cara bertanya kepada imam besar. Dan dia menunggu jawaban Tuhan. Nah, bagaimana kita hari ini? Siapa imam besar kita dan sebagainya? Tentu kita bukan lagi di zaman Israel, saudara Tuhan. Imam besar kita bukan lagi manusia. Imam besar kita adalah Yesus Kristus. Dan hari ini kita tidak lagi menantikan wahyu khusus dari Tuhan yang spesial untuk kita. Nah, saya tahu gerakan karismatik Pantai Kosta hari ini kadang-kadang mereka masih berkata, oh saya mau menunggu nubuat dari Tuhan. Saya mau bertapa, saya mau mendengar Tuhan ngomong begini, ngomong begitu. Bukan demikian, saudara Tuhan. Bukan begitu caranya lagi. Tetapi Tuhan berbicara kepada kita hari ini melalui Alkitab yang sudah selesai bagi kita. Oleh karena itu coba kita buka ya di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat. Saya akan bacakan 2 Timotius pasalnya yang keempat, bukan pasal 4, pasal yang ketiga. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Perhatikan di situ apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa itu segala tulisan yang diilhamkan Allah? Alkitab. Dan ayat 17-nya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi melalui Alkitab, kita sudah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Artinya semua yang kita perlu tahu hari ini, semua prinsip yang kita perlu tahu sudah ada di dalam Alkitab. Dan Tuhan ingin kita belajar dari Alkitab, kemudian kita membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam Alkitab. Nah memang, mungkin ada orang berkata, tetapi Alkitab kan tidak spesifik katanya. Kalau Daud dikasih tahu nih, oh pergi ke Hebron. Ya. Kalau saya bagaimana? Misalnya saya berdoa, Tuhan, siapa misalnya pasangan hidup yang harus saya cari? Ya, kan Tuhan tidak, di Alkitab kan tidak muncul nama orangnya begitu. Apakah si A, si B, si C gitu kan di Alkitab tidak ada. Gitu. Atau ada orang yang bertanya, saya mau mencari pekerjaan mana yang harus saya terima? Apakah perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C? Dan sekali lagi dia berkata bahwa kalau saya membuka Alkitab kan tidak muncul nama perusahaannya. Dan kadang-kadang kita mau seperti itu, kita mau Tuhan kasih tahu kita persis, oh kamu masuk perusahaan B ya, oh kamu menikah dengan si
A atau si B atau si C gitu tuh. Kita mau seperti itu, saudara kasih Tuhan. Tapi tidak demikian, ya tidak demikian. Um, dan situasi Daud berbeda dengan situasi kita. Ingat bahwa Daud tidak punya Alkitab tersedia di tangan dia. Daud tidak punya Alkitab, ya. Memang sebagian Alkitab sudah ditulis zaman Daud, tapi itu baru sedikit sekali. Di zaman Daud sudah ada lima hukum Musa, 5 Taurat Musa, kemudian sudah ada kitab Yosua, mungkin kitab Hakim-Hakim juga sudah ditulis, ya, karena itu Samuel yang tulis dan sebagainya. Jadi hanya sepersekian dari Alkitab, dan itu pun tidak mudah tersedia bagi Daud, melainkan dia harus tidak bisa dibawa kemana-mana oleh Daud. Gitu. Oleh karena itu Tuhan di zaman itu masih menurunkan wahyu khusus. Itu yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 1 di situ, bahwa pada zaman dahulu kala Allah berbicara melalui nabi-nabi, melalui berbagai cara lah istilahnya. Tapi pada zaman akhir ini katanya dia berbicara melalui putranya Yesus Kristus. Jadi kedatangan Yesus Kristus yang pertama menandakan suatu perubahan cara Tuhan berbicara kepada manusia, gitu. Karena dengan datangnya Yesus Kristus, Allah menjadi manusia, itu adalah pewahyuan yang paling sempurna. Dan sesudah dia naik, dia melanjutkan pewahyuan itu melalui rasul-rasulnya yang menuliskan perjanjian baru bagi kita. Sehingga selesainya perjanjian baru digabung dengan perjanjian lama, maka Alkitab kita sudah selesai, kanon kita sudah selesai, dan Tuhan ingin hari ini manusia, ya, ingat bahwa di dalam perjanjian lama disebut sebagai masa kanak-kanak. Ya, di dalam Galatia, Paulus berkata hukum Taurat itu seperti seorang pendidik, ya, yang menuntun anak-anak supaya sampai kepada Kristus, begitu. Ya, dan di waktu kita masih anak-anak, kadang-kadang Tuhan, ya, seorang bapak akan tuntun tangan seorang anak, kan. Misalnya seorang kanak-kanak akan dikasih tahu, kamu hari ini makan ini, kamu pergi ke sini. Tapi ketika seorang sudah dewasa, yang penting adalah prinsipnya. Tuhan kasih prinsipnya, gitu. Makanya pada hari ini, ketika kita mencari kehendak Tuhan, kita baca Alkitab, kita minta Tuhan tunjukkan kita prinsipnya. Nah, tentu kita juga bisa minta Tuhan tuntun kita secara lebih spesifik. Dan Tuhan bisa lakukan itu dengan berbagai cara, tapi bukan dengan cara memberi kita wahyu tambahan lagi, gitu. Bukan lalu nanti malam-malam kita dikasih mimpi atau dikasih penglihatan. Bukan dengan cara seperti itu. Namun, tuntunan Tuhan bisa dirasakan di dalam hidup seseorang, digabung dengan tadi prinsip-prinsip Alkitab. Kita bisa minta Tuhan, tolong tutup pintu yang engkau tidak berkenan, tolong bukakan pintu yang engkau berkenan, gitu. Dan kadang-kadang ada banyak hal kita minta kepada Tuhan, dan Tuhan bisa tunjukkan dengan cukup jelas gitu dalam hidup kita bahwa ini adalah yang saya mau, begitu. Ini adalah yang Tuhan mau. Dan saya sendiri yang sudah berkali-kali mengalami ini, bahwa ketika kita berdoa minta tuntunan Tuhan, ya Tuhan tidak kasih wahyu tambahan kepada kita, namun bisa cukup jelas gitu, bisa cukup jelas bahwa ini adalah yang Tuhan ingin kita lakukan, begitu. Bahkan kalau bicara mengenai pasangan hidup, kesaksian pribadi saya bahwa akhirnya saya ketemu dengan istri saya sekarang dan lain sebagainya, dan kalau saya kilas balik sangat jelas sekali. Dan ketika saya pertama ketemu istri, waktu itu belum istri, ya, calon istri saya waktu itu, dan saya berdoa, dan Tuhan memperlihatkan dan Tuhan menunjukkan bukan dengan wahyu tambahan, tapi dengan prinsip firman-Nya dan juga dengan situasi pada waktu itu dan lain sebagainya. Dan saya makin mengenal dia dan tahu berbagai hal, bahwa menjadi jelas bagi saya bahwa ini adalah kehendak Tuhan, begitu. Dan itu adalah cara Tuhan memimpin hari ini. Kembali lagi ke 2 Samuel, ya. Jadi kita bicara panjang lebar karena ini adalah salah satu topik yang banyak orang hari ini bertanya, gitu kan. Oke, kita belajar dari Daud bahwa kehendak Tuhan, gitu kan. Kita cari kehendak Tuhan. Tapi banyak orang bertanya, bagaimana cara mencari kehendak Tuhan, gitu. Tapi poin kita adalah nomor 1, apakah engkau memang sungguh mencari kehendak Tuhan? Itu dulu, gitu kan. Jangan hanya mencari istilahnya kayak kita sudah punya proposal, lalu kita sodorkan kepada Tuhan, Tuhan tolong cap, gitu. Jadi kita ingin Tuhan hanya sekedar mencap, mengokekan kehendak kita, gitu kan. Saya punya kehendak Tuhan, nah, tolong dicap, tolong disetujui, begitu. Banyak orang datang kepada Tuhan seperti itu dan berdoa kepada Tuhan seperti itu. Tuhan, aku suka sama si ini, tolong setujui ya, gitu. Mungkin kata-katanya tidak seperti itu, tapi pemikirannya seperti itu kira-kira. Atau Tuhan, aku ingin melakukan ini, tolong engkau setujui, begitu. Namun tidak, ya, Daud tidak seperti itu, kita jangan seperti itu. Dan kemudian kalau kita memang sungguh mencari kehendak Tuhan, baru kita masuk selanjutnya bagaimana mendapatkan kehendak Tuhan itu. Melalui baca firman Tuhan, melalui doa,
Jangan kesampingkan doa tadi saya katakan ya. Doa, bawa masalah itu kepada Tuhan, minta Tuhan bekerja dalam hidup Anda, minta Tuhan singkapkan misalnya hal-hal yang mungkin bisa membantu kita membuat keputusan berdasarkan prinsip, dan minta Tuhan untuk menuntun begitu. Dan kadang-kadang, dan kalau bukan kadang-kadang saja, dan kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan memang akan menuntun kita ya. Tuhan akan uh, memberikan kita hikmat kalau kita memintanya. Itu adalah janji dari Tuhan gitu. Oke, kembali lagi ke teks sekarang. Oke, Daud mau pergi kemana? Ke Hebron, katanya. Tuhan suruh dia ke Hebron. Hebron adalah salah satu tempat yang sangat bersejarah dalam sejarah Israel. Pertama kali Hebron itu muncul di kitab Kejadian. Itu adalah tempat Abraham pernah singgah di Hebron. Bukan hanya singgah, dia pernah tinggal di sana cukup lama. Dia pernah mendirikan mesbah di sana. Dan Hebron adalah tempat yang sangat bersejarah karena disitulah, di dekat Hebron itulah Abraham membeli sebidang tanah, yaitu Gua Makpela, untuk menguburkan Sarah istrinya, dan akhirnya Abraham sendiri dikuburkan di sana. Dan para patriark Ishak, Yakub dan semuanya dikuburkan di Hebron di situ, saudara kasih Tuhan. Jadi tempat yang sangat bersejarah. Oleh karena itu Tuhan suruh Daud ke Hebron di situ, sebagaimana Hebron memulai istilahnya masa patriark di zaman Abraham dan lain sebagainya. Demikian juga Hebron akan memulai kerajaan Daud di sini. Dan yang sangat menarik yang tidak terlihat dalam Alkitab bahasa Indonesia adalah kata pergi di sini, di ayat 1 ya, ayat 1, ayat 2 dan lain sebagainya. Kan ada kata apakah aku harus pergi, katanya di situ kan. Kemudian firman Tuhan kepadanya, pergilah dan lain sebagainya. Sebenarnya ini tidak terlihat dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa aslinya ini dari kata Allah. Allah itu bukan sekedar pergi saja, tapi lebih ke arah naik begitu. Naik. Oleh karena itu kalau Anda bandingkan dengan King James, dia pakai istilah go up. Go up. Shall I go up? And the Lord said unto him, go up. Naiklah, katanya begitu. Dan kenapa sebenarnya kata naik? Karena Ziklag itu di daerah yang secara elevasi rendah, dan sebenarnya tempat yang paling tinggi di daerah sana sekitar adalah Yerusalem itu. Jadi semakin dekat ke Yerusalem itu kayak naik pegunungan gitu. Dan Hebron ya juga di daerah sana itu naik. Jadi dari Ziklag ke Hebron itu perjalanannya menanjak gitu. Oleh karena itu mereka pakai istilah naik ya. Naik ke Hebron, naik ke Yehuda gitu. Karena di situ lebih tinggi elevasinya. Tapi ini bukan saja sekedar secara fisik dia naik, tapi ini juga menggambarkan secara rohani dia sedang naik. Dan fenomena yang sama, tetapi sebaliknya, terlihat di kitab Yunus yang juga tidak muncul dalam terjemahan Indonesia. Ketika Yunus mau lari dari Tuhan, itu pakai istilah turun. So turun, ya dia dari Yerusalem dia turun ke Yafo. Anda masih ingat? Anda buka lagi di Yunus pasal 1 ya. Yunus lari dari Tuhan, dia pergi ke Yafo, kemudian dari Yafo dia turun lagi ke kapal, saudara kasih Tuhan. Karena dia cari kapal yang mau lari ke Tarsis. Kemudian di kapal itu dia turun ke buritan yang paling dalam. Jadi menggambarkan ketika dia lari dari Tuhan, Yunus turun. Nah, sebaliknya di sini kita dapatkan ketika Daud ya, yang tadinya sudah sempat lari dari Tuhan sedikit begitu, ketika dia masuk ke daerah Filistin, tapi dia mau balik lagi sekarang, maka Alkitab pakai istilah dia naik, ya. Naik ke Yehuda, naik ke Hebron dan lain sebagainya di sini. Oke. Kita lanjut lagi ayatnya yang kedua sampai yang keempat. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Oke, kita stop sampai sana dulu, 4a di situ ya. Dan setelah mendapatkan perintah dari Tuhan atau kehendak Tuhan, Daud langsung mengeksekusinya, melakukannya. Dan ini juga satu pelajaran yang indah bagi kita. Kadang-kadang kita tanya kehendak Tuhan, tapi sesudah kita dengar dan kita kurang suka, kita jadi malas melakukannya begitu. Jangan seperti itu ya. Itu muncul di kitab Yeremia, di mana di Yeremia di situ ada orang-orang, waktu itu kan Yerusalem sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar, dan Yeremia dibiarkan tinggal di situ. Tapi kemudian gubernur yang ditetapkan Nebukadnezar juga mati dibunuh. Akhirnya banyak orang Yahudi takut bahwa
Nebukadnezar akan balik hancurkan mereka lagi. Jadi mereka mau lari ke Mesir gitu. Lalu mereka minta Yeremia, Yeremia tolong doa kepada Tuhan, tanya kehendak Tuhan, kami pergi ke Mesir atau tinggal di Yehuda. Lalu oke, Yeremia bilang aku akan doa minta jawaban Tuhan, kalian tunggu ya, kalian tunggu. Tapi rupanya sambil tunggu itu, karena Tuhan mungkin Yeremia tunggu Tuhan kasih dia mimpi atau penglihatan. Tapi sambil mereka tunggu, mereka sudah membuat keputusan mereka sendiri gitu. Sehingga akhirnya Yeremia bilang sama mereka, sebenarnya waktu kalian minta pendapat Tuhan itu membahayakan bagi kalian karena kalian tidak punya niat untuk mengikuti kehendak Tuhan gitu. Kalian hanya minta kehendak Tuhan itu hanya asal bicara saja gitu. Itu hanya performatif, itu hanya lip service, tidak sungguh-sungguh mau tahu kehendak Tuhan gitu. Nah, akhirnya benar terbukti yang Yeremia katakan dan Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir, tinggal di Yehuda, tapi mereka tidak mau dengar. Akhirnya mereka paksa bahkan Yeremia untuk pergi bersama dengan mereka ke Mesir. Oh, sungguh kacau saudara sekalian. Tapi kita dapatkan kembali ke 2 Samuel di sini pasal 2 bahwa Daud segera taat, dia naik ke Hebron dan diceritakan siapa saja yang dia bawa, tentu semua pasukan dia yang bersama dengan dia yang jumlahnya sudah lumayan banyak sepertinya. Terakhir kali kita dapatkan itu 600 laki-laki yang bisa berperang gitu ya. Kalau ditambah dengan istri anak-anaknya di atas 1000 sudah hampir pasti gitu. Termasuk 2 orang istri Daud yang disebut di sini. Sebenarnya Daud sudah punya 3 istri ya sampai dengan poin ini karena istri pertama dia adalah Mikal karena masih ingat. Tapi Mikal ketika Daud lari, Mikal diambil oleh Saul, bapaknya dikasih kepada orang lain begitu. Nah, di sini ada 2 istri, Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail. Abigail yang kita tahu ceritanya, Ahinoam kita tidak tahu ceritanya. Bagaimana Daud bisa ketemu dengan Ahinoam. Belakangan kita akan tahu bahwa Ahinoam ini adalah ibu dari anak sulungnya Daud, yaitu Amnon. Ya, karena Amnon ini juga nanti akan muncul lagi dalam kisah yang ya sangat penting dalam kehidupan Daud nanti ya. Tapi Ahinoam, Ahinoam sepertinya adalah yang pertama dia nikahi setelah dia lari dari Saul. Ya, kemudian Abigail kita tahu ceritanya. Itu ada di 1 Samuel, dia adalah perempuan yang bijaksana tapi menikah dengan orang yang bebal sekali. Ya, kemungkinan besar karena pernikahan yang dipasangkan oleh orang tua pada zaman itu, biasanya orang tua yang pasangkan. Dan ya kita dapatkan di sini dua-duanya. Nah, jadi Daud berpoligami di sini saudara-saudara. Dia sampai titik ini bigami ya. Bigami berarti punya 2 istri. Kalau kita tidak hitung Mikal yang sudah dikasih ke orang lain. Dan jelas ini tidak sesuai dengan desain Tuhan tentunya. Tetapi kita harus paham satu hal ya. Nomor 1 kita harus paham desain Tuhan. Desain Tuhan itu adalah bahwa satu orang dengan satu perempuan. Ini jelas dari banyak hal. Jelas dari kisah penciptaan. Tuhan ciptakan Adam, kemudian Tuhan ciptakan Hawa, gitu kan. Dan Tuhan Yesus mengukuhkan ini ketika di Injil, waktu orang Farisi tanya dia masalah pernikahan, Tuhan hanya jawab, tidakkah kamu baca bahwa dia yang dari mulanya menciptakan dia laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Dan bahkan statement dalam pernikahan itu sendiri adalah seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, situ singular, bukan bersatu dengan istri-istrinya, bersatu dengan istrinya singular. Kemudian dikatakan sehingga keduanya, ya bukan ketiganya, keempatnya, tapi keduanya menjadi satu daging. Jadi ini jelas adalah desain Tuhan dari awalnya, begitu ya. Namun manusia sering melanggar desain Tuhan, gitu ya, sering melanggar desain Tuhan. Dan kadang-kadang karena kekerasan hati manusia, ya Tuhan mengatur masalah itu. Jadi ini mirip dengan yang orang-orang Farisi tanya kepada Tuhan Yesus juga di Matius pasal 19 waktu mereka tanya masalah perceraian, dan Tuhan Yesus bilang, ya sebenarnya apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Lalu mereka balas dia di Matius 19, ada buka di chat nanti ya. Matius 19 mereka balas di Tuhan Yesus, kalau memang manusia tidak boleh bercerai, kenapa Musa menyuruh bahwa ketika bercerai harus menuliskan surat cerai begitu? Dan Tuhan Yesus menjawab apa? Nah, kalau Anda ini buka aja deh langsung ya di Matius pasal 19 ayatnya yang ayat yang ke-8. Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kau menceraikan istrimu, tapi sejak semula tidaklah demikian. Artinya Tuhan tidak pernah menyuruh orang Israel bercerai, tapi Tuhan memberikan suatu aturan bahwa kalau sampai ada yang bercerai, ini yang harus dilakukan, yaitu untuk melindungi pihak yang lemah. Dan pada waktu itu pihak yang lemah adalah perempuannya, ya. Dan Tuhan tidak mau bahwa
seorang perempuan diceraikan, gitu. Lalu misalnya begini, kalau seorang perempuan diceraikan, lalu misalnya dia dapat uang atau segala macam lah ya, atau dia dia menikah lagi, lalu dapat uang dan lain sebagainya. Lalu suaminya yang pertama mengklaim, oh ini masih istri saya, begitu. Ngerti nggak? Ya, jadi waktu itu ada suatu aturan bagi Tuhan, yang Tuhan kasih bahwa di kitab Ulangan di situ bahwa kalau seorang laki-laki menceraikan seorang perempuan, dia harus kasih surat cerai katanya. Jadi memberikan status yang jelas kepada perempuan itu, tidak digantung-gantung. Ya. Dan kalau perempuan itu menikah dengan laki-laki lain, ya, lalu laki-laki yang lain itu mati lagi, dia tidak boleh diambil lagi oleh laki-laki pertama yang sudah menceraikan dia. Dan kenapa tidak boleh begitu? Ini sekali lagi untuk melindungi perempuan ini, karena begini, misalnya seorang perempuan diceraikan suaminya, ya, lalu dia menikah lagi dengan orang lain. Ya, lalu dia menikah dengan orang lain, orang itu mati gitu misalnya. Nah, istrinya ini kan mewarisi harta suaminya yang mati. Nah, suaminya yang pertama yang sudah menceraikan dia, kalau dia jahat, dia bisa berkata, ini kan istri saya. Jadi dia ambil istrinya lagi untuk mengambil harta. Jadi dari orang atau suami keduanya yang sudah mati gitu. Nah, Tuhan melarang hal seperti ini, dan ada banyak hal lain lagi lah ya yang bisa menjadi pertimbangan di mana Tuhan melindungi ya. Jadi karena kekerasan hati, maksudnya gini loh. Perceraian itu, walaupun Tuhan tidak senang dengan perceraian itu toh terjadi gitu. Dan Tuhan memberikan aturan untuk melindungi pihak yang lemah. Demikian juga masalah misalnya perbudakan dan sebagainya. Kadang-kadang Tuhan ada atur perbudakan di dalam perjanjian lama. Ada orang bertanya, kenapa Tuhan atur perbudakan dalam perjanjian lama? Sebenarnya, tentu dalam desain Tuhan tidak ada orang jadi budak. Begitu kan? Tuhan tidak ciptakan manusia untuk menjadi budak. Ya. Tetapi dalam proses, karena kita hidup di dunia yang jatuh dalam dosa, perbudakan itu ada gitu, muncul. Kadang-kadang juga karena dosa juga, misalnya. Kalau ada seseorang mencuri, jadi perbudakan di zaman Israel itu waktu itu kadang-kadang adalah karena kebangkrutan sebenarnya. Gitu. Kalau hari ini orang bangkrut dan sebagainya, dia hutang, ya paling bisa masuk penjara. Gitu. Lebih enak mana masuk penjara tuh jadi budak sebenarnya, gitu kan? Nah, misalnya ada orang mencuri, menurut hukum Taurat dia harus bayar lagi 4 kali lipat atau 5 kali lipat dari apa yang dia curi. Misalnya seorang yang miskin, dia curi domba, ketangkap, dia harus bayar 5 domba. Dia nggak, atau sorry, kalau domba 4. Dia nggak punya uang untuk bayar itu. Gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Gitu. Nah, kadang-kadang dia harus kerja sebagai budak. Gitu. Sampai dia berhasil membayar itu. Nah, tetapi sudah nggak sama Tuhan mengatur bahwa, kalau seorang jadi budak, bukan berarti Tuhan senang orang jadi budak gitu. Atau Tuhan mengokekan perbudakan, sebenarnya bukan seperti itu. Tapi Tuhan mengatur bahwa kalau sampai ada orang jadi budak, kamu harus perlakukan dia dengan baik. Gitu. Ada hak-hak yang harus dipenuhi kepada orang tersebut ya. Bahkan kalau kita baca di Keluaran, ada aturan bahwa orang Israel yang jadi budak harus bebas di tahun ke-7. Dia hanya boleh bekerja 6 tahun dan lain sebagainya. Jadi ada aturan-aturan. Nah, masalah poligami juga sebenarnya mirip seperti itu. Di dalam perjanjian lama ada diatur memang ketika seseorang punya lebih dari satu istri, ya, bahwa Tuhan ada kasih aturan bahwa dia harus berlaku fair ya dan lain sebagainya. Bukan karena Tuhan setuju dengan poligami. Kita sudah lihat bahwa desain awal Tuhan itu ya bukanlah poligami, begitu. Tetapi di masa perjanjian lama, ya, ketika terang Tuhan belum sehebat di perjanjian baru, gitu kan? Artinya informasi yang Tuhan berikan di perjanjian lama tidak selengkap di perjanjian baru, terang yang diberikan belum seterang yang di perjanjian baru, begitu. Ya, maka karena kekerasan hati manusia dan lain sebagainya, poligami ya belum dilarang secara tegas, begitu. Belum dilarang secara tegas, walaupun diperingatkan oleh Tuhan, diperingatkan. Ya. Setiap kali ada poligami disebut dalam Alkitab, selalu efek buruknya dinyatakan. Ya, selalu efek buruknya dinyatakan. Dan khusus untuk raja-raja Israel, Tuhan ada bilang bahwa mereka tidak boleh mengambil banyak istri, gitu dan sebagainya. Ya. Dan kita akan lihat nanti itu salah satu kesalahan yang Daud lakukan. Tetapi di perjanjian baru, standar Tuhan sekarang lebih tinggi lagi, karena orang percaya di zaman perjanjian baru sudah punya Roh Kudus, sudah punya seluruh kanon, sehingga ada standar yang lebih tinggi. Oleh karena itu standar sebagai seorang gembala lebih tinggi daripada standar Raja Israel bahkan. Kalau Anda baca di dalam 1 Timotius pasal 3 bahwa seorang yang mau menjadi penilik, bahkan dia haruslah suami dari satu istri saja. Jadi Tuhan sudah
jelas sekali memberitahu bahwa ini adalah kehendakku. Ini adalah kehendakku, yaitu monogami, gitu kan. Nah, itu lebih tinggi tuntutannya daripada raja-raja Israel dan Yehuda, bahkan yang hampir semuanya boleh dibilang punya lebih dari satu istri, begitu. Termasuk ini adalah kesalahan yang Daud lakukan. Gitu. Nah, tapi kita akan bahas itu lebih lanjut lagi nanti di pasal 3 terutama. Gitu ya. Oke, dan mereka kembali ya, kita kembali ke teks di sini. Mereka ke kota-kota di Hebron katanya di situ. Dan ayat yang keempat, orang-orang Yehuda mengurapi Daud di sana, mengurapi Daud. Nah, kita ingat Daud sudah pernah diurapi oleh Samuel. Persisnya berapa lama yang lalu kita tidak tahu karena tidak diceritakan Daud umur berapa, tapi sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, bahkan ada yang bilang sudah sampai 15-an tahun, bahkan lebih, ya kita tidak tahu persis. Sudah cukup lama dia sudah diurapi, tapi sekarang dia diurapi lagi. Tuhan. Dan ini memberitahu kita bahwa kadang-kadang kita perlu mengokohkan ya keputusan kita untuk melayani Tuhan. Gitu. Mengokohkan. Ya. Dan kalau kita memutuskan Tuhan, aku mau melayanimu, ya, waktu kita masih muda mungkin, ya, dalam perjalanan hidup kita, perjalanan sejarah hidup kita, kadang-kadang kita perlu menguatkan lagi. Oke Tuhan, istilahnya mendedikasikan diri lagi gitu, untuk melayani Dia. Dan Daud di sini diurapi lagi. Ya. Oke, kita baca lanjut lagi ayat 4b sampai ayat 7. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabesh Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabesh Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Oke, jadi Yabesh Gilead menguburkan Saul, dan cerita ini ada di 1 Samuel pasal 31, karena ketika orang Filistin ketemu dengan mayat Saul, mereka tentu mengolok-olok dia, dan mayatnya mereka ambil, mereka taruh di dinding tembok kota mereka, dipajang lah sebagai lelucon untuk mempermalukan Saul dan Israel. Tapi orang-orang Yabesh Gilead yang gagah perkasa, malam-malam katanya mereka datang, mereka ambil mayat Saul, kemudian mereka kuburkan di situ ya. Dan ini adalah hal yang baik yang dilakukan oleh Yabesh Gilead. Nah, Yabesh Gilead ini menarik karena kalau kita baca ingat lagi di 1 Samuel, Yabesh Gilead adalah kota pertama yang ditolong oleh Saul. Waktu Saul pertama diurapi dan orang masih belum yakin akan Saul, masih ingat pernah ada satu raja Amon namanya Nahash yang menyerang Yabesh Gilead dan mau mencungkil mata mereka semuanya gitu. Dan Saul lah yang waktu itu mengumpulkan orang Israel kemudian menolong Yabesh Gilead. Dan rupanya atas kebaikan Saul ini orang-orang Yabesh Gilead tidak pernah lupa. Dan mereka membalas kebaikan Saul dengan menguburkannya. Dan setelah Daud menjadi raja di sini, kita dapatkan bahwa raja atas Yehuda, ya, dia mendengar, ketika dia mendengar apa yang dilakukan oleh Yabesh Gilead ini, dia kirim pesan kepada mereka. Nah, kalau ada orang yang tidak begitu paham karakter Daud, mereka mungkin bertanya-tanya, wah, ini Daud bagaimana nih ya, terhadap orang yang baik terhadap Saul, musuhnya, gitu. Apakah dia akan marahin mereka dan lain sebagainya? Tapi bagi orang yang kenal Daud tentu tidak, ya, karena orang Amalek yang mengira bahwa dia akan dapat hadiah dengan membawa kabar kematian Saul saja, malah dibunuh oleh Daud, gitu ya. Dan Daud memuji orang Yabesh Gilead, memberkati mereka, ya, dan dia berkata di ayat 6, dia berdoa ya, Tuhan kiranya menunjukkan kasih setia kepadamu. Ini adalah mencerminkan kebaikan hati Daud dan bahwa dia tidak bermusuhan dengan Saul sebenarnya. Saul memusuhi dia, tapi dia tidak bermusuhan dengan Saul. Ini yang ingin dia tegaskan gitu. Dan satu hal yang menarik di ayat 6, dia berkata, aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu. Dan ini sangat menarik karena Daud minta Tuhan memberkati orang Yabesh Gilead, tapi dia berkata, aku pun akan berbuat baik kepada kamu. Nah, ini menjadi pelajaran baik bagi kita ya. Kadang-kadang kita berdoa, tapi kalau kita berdoa kita perlu bertanya, Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan? Ya kan? Misalnya kita berdoa begini, Tuhan, tolonglah saudaraku ini supaya dia bisa diselamatkan. Ya. Tapi setelah kita berdoa itu bagus. Kita berdoa untuk orang diselamatkan, keluarga kita, teman kita, itu hal yang sangat bagus sekali. Tapi kemudian kita perlu berputar dan bertanya, Tuhan, apa yang aku bisa lakukan untuk itu gitu kan?
Um, Tuhan, aku berdoa supaya keluargaku diselamatkan. Apa yang aku bisa lakukan? Oh, aku akan memberitakan Injil kepada mereka. Ya. Tuhan, tolonglah misalnya di jemaat kita atau kenalan kita ada yang sedang kesusahan ekonomi. Tuhan, tolonglah dia supaya berkatilah dia. Tapi kadang-kadang kita perlu bertanya juga. Mungkin Tuhan mau memberkati dia lewat kita gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menolong dia gitu kan? Nah, jadi ketika kita berdoa, kita meminta Tuhan bekerja, namun kita juga bertanya apa yang saya bisa lakukan. Gitu. Ini adalah teladan yang sangat indah dari Daud di sini ya. Aku pun akan berbuat kebaikan gitu. Dan di ayat yang ketujuh kita melihat di sini salah satu motivasi Daud untuk memberkati orang-orang Yabesh Gilead juga untuk mengatakan kepada mereka bahwa nomor satu, Yabesh Gilead pasti akan mendengar bahwa Daud jadi raja di Yehuda. Daud tidak ingin mereka khawatir gitu, khawatir akan diserang oleh Daud lah, bahwa mereka baik sama Saul, tidak, mereka tidak perlu khawatir tentang itu. Tapi Daud juga ingin merekrut mereka bahwa kalian ini orang-orang hebat dan Daud membutuhkan orang-orang hebat ya. Dan Daud kasih sedikit promosi bahwa aku sudah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Dan ini salah satu poin lain di mana Daud mencerminkan Tuhan Yesus, karena sebagaimana Daud memerintah, demikian juga Tuhan Yesus akan memerintah suatu hari. Tapi Daud, kita lihat di sini, tidak memaksakan pemerintahannya atas Israel, tapi dia mengundang. Ketika dia masuk Yehuda, orang Yehuda yang mengurapi dia. Dan Daud tidak mau mengalahkan orang Israel atau memaksa orang Israel untuk membuat dia menjadi raja begitu. Walaupun dia sebenarnya punya hak untuk itu. Ya, demikian juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia berhak untuk menjadi raja atas kita, namun dia selalu mengundang. Maukah kamu mengakui aku sebagai rajamu? Begitu. Dan kalau mereka tidak mau, ya Tuhan tidak akan memaksa itu. Gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita membiarkan putra Daud yang lebih besar dari dia, yaitu Yesus Kristus, untuk memerintah. Kita seperti orang-orang Yabesh Gilead yang Daud berkata, aku ini sudah dinobatkan menjadi raja, tapi maukah kamu? Ya, maukah kamu tunduk kepadaku? Begitu. Nah, ternyata ada orang yang tidak mau tunduk. Nah, kita akan lihat di ayat 8 sekarang ya. Kita baca ayat 8 sampai dengan, ya coba kita baca dulu. Saya akan berhenti nanti di momen yang pas gitu. Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isi-Boset anak Saul dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yisrael, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Isi-Boset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda adalah 7 tahun dan 6 bulan. Oke, baik. Jadi, seperti kita katakan tadi, ya, Daud tidak memaksa Israel untuk menjadikan dia raja, dia menunggu waktu Tuhan, dan ini sekali lagi mencerminkan Yesus Kristus yang dia adalah raja yang sesungguhnya, raja yang berhak atas seluruh dunia. Suatu hari dia akan memerintah atas seluruh dunia, tetapi untuk saat ini dia menawarkan kepada manusia bahwa aku ini raja yang berhak ya. Apakah kamu mau tunduk kepadaku? Karena kalau tidak, nanti ada konsekuensinya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, Abner di sini, Abner ini siapa? Abner ini kita sudah ketemu, dia adalah panglima Saul selama dia masih hidup, dan Abner ini adalah sepupunya Saul sendiri bahkan. Dan dia adalah seorang panglima yang hebat sebenarnya. Abner kenal dengan Daud, saudara kasih Tuhan. Bahkan ya mereka mungkin pernah berperang bersama waktu melawan orang Filistin sebelum Saul membenci Daud begitu. Dan bahkan setelah Saul mengejar-ngejar Daud, mereka sempat bertemu beberapa kali. Pernah satu kali Daud datang ke perkemahan dan bisa saja membunuh Saul, dan Daud menyalahkan Abner. Dia bilang, "Abner, ya kamu tidak benar menjaga tuanmu," dan sebagainya. Nah, setelah Saul mati, mestinya Abner tahu bahwa yang mestinya menjadi raja itu Daud, saudara. Namun rupanya dia tidak tunduk begitu ya. Dan Israel akhirnya juga tidak tunduk karena mereka mengikuti Abner di sini. Mereka mengambil Isi-Boset anak Saul dan membawanya ke Mahanaim menjadikan raja di sini kan. Nah, ini sangat menarik karena kita tahu bahwa 3 anak Saul mati di dalam pertempuran. Ya, dan nama anak-anak Saul itu tercatat di 1 Tawarik. Coba kita buka. 1 Tawarik kita tahu Yonatan. Ya, tapi nama anak-anaknya yang lain, 1 Tawarik pasal 8. Ayatnya yang, coba saya cari dulu, ayat yang ke-33.
1 Tawarik 8 ayat 33. Ner memperanakan Kish. Kish memperanakan Saul. Ya, Saul memperanakan, nah ini nama-nama anak Saul, Yonatan, Malkisua, Abinadab. Ini yang 3 yang mati. Kemudian ada katanya lagi, dan Esibaal. Nah, Esibaal ini sepertinya adalah nama sebenarnya dari Isiboset, saudara Tuhan. Karena Isiboset, ya, itu Ish itu dalam bahasa Ibrani itu artinya manusia atau orang, Ish ya. Boset itu artinya sesuatu yang memalukan. Jadi Ishiboset secara literal artinya adalah manusia yang memalukan atau the man of shame gitu ya. Nah, saya yakin Saul tidak kasih nama anaknya manusia yang memalukan gitu. Sebenarnya nama aslinya adalah Esibaal. Ya. Esibaal, Esi itu sebenarnya dari Ish juga, jadi manusia. Baal itu artinya apa? Baal itu artinya adalah tuan atau suami atau master gitu ya. Jadi Esibaal bisa berarti manusia milik tuan gitu ya, atau manusia tuan itu atau manusia master itu gitu yang cocok di sini. Tetapi Baal juga adalah eh, nama selain bisa berarti tuan atau suami juga nama berhalanya orang-orang Filistin dan orang Kanaan gitu ya. Dan eh, oleh karena itu kadang-kadang ya untuk menghilangkan nama Baal ini semua yang ada Baalnya kadang-kadang diubah oleh orang menjadi Boshet. Jadi Baal itu sesuatu yang memalukan ya. Makanya akhirnya Esi Baal mungkin mendapat julukan Isi Boset ya, dan mungkin julukan ini diberikan setelah dia mati atau lain sebagainya ya, tapi ya akhirnya dia dikenal sebagai Isi Boset ya, artinya manusia yang memalukan atau the man of shame di sini. Dan sepertinya anak dia ini adalah orang yang tidak memiliki kemampuan yang hebat bagaimana, karena ya rupanya dia tidak ikut berperang ya, makanya dia selamat gitu. Padahal usia dia sudah besar, kita bukan bicara soal bocah gitu kan. Karena dia 40 tahun waktu dia memerintah raja, berarti waktu kematian Saul dia mungkin sudah 30-an, mungkin 35 kira-kira begitu. Ya, dan Abner malah memilih menaikkan Isiboset ini menjadi raja bukannya mengikuti Daud. Ya, dan kenapa dia melakukan ini? Nah, ini menarik sekali ya. Kenapa dia melakukan ini? Dan kita bisa bertanya, kenapa ada orang tidak terima Tuhan Yesus sebagai raja atas hidupnya? Gitu. Atau kenapa ada orang tidak mau mengikuti kehendak Tuhan? Padahal mestinya Abner sangat tahu bahwa adalah kehendak Tuhan Daud menjadi raja. Bahkan Saul sendiri sudah mengakui itu. Ya, dalam salah satu insiden ketika Saul mengakui bahwa Daud sebenarnya bisa membunuh dia, Saul berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau akan jadi raja. Dan Abner dengar itu. Abner dengar itu, tapi kenapa dia tidak mau ikut kehendak Tuhan? Tuhan. Kenapa kebanyakan Israel selain Yehuda tidak mengikuti kehendak Tuhan langsung menjadikan Daud raja di sini? Ada banyak alasannya. Satu, alasan tradisi. Nah, banyak orang tidak mau ikut kehendak Tuhan karena tradisi. Gitu ya. Tradisinya adalah, kalau satu raja mati, raja berikutnya adalah dari anaknya. Gitu. Itu kan tradisi. Memang itu tradisi. Ya, dinasti dunia itu seperti itu. Dan kadang-kadang banyak orang berkata, oh saya tidak mau ikut kehendak Tuhan karena ada tradisi. Tradisi ini bisa tradisi kesukuan, tradisi gereja, bahkan ada banyak gereja berdasarkan tradisi. Baptisan bayi adalah tradisi yang tidak dalam Alkitab misalnya. Dan ada banyak lagi yang lain. Ada gereja punya pokoknya macam-macam tradisi ya. Tradisi perempuan jadi gembala itu juga tradisi. Ya, yang tidak ada dalam Alkitab dan lain sebagainya. Ya, ada orang tidak mau ikut kehendak Tuhan karena tradisi. Ada yang lain lagi, alasan lain lagi. Mungkin kenapa Abner menaikkan Isiboset? Ya, mungkin karena ambisi pribadi, bisa juga ambisi pribadi, kita tidak tahu ya, karena kalau Abner ikut Daud ya dia jadi bawahan, tapi Isiboset adalah orang yang lemah, jadi kalau Isiboset naik, Abner itu kayak kekuasaan di balik kekuasaan gitu ya. Jadi Isiboset itu menjadi raja boneka lah istilahnya yang bisa dikendalikan oleh Abner, jadi bisa jadi ada masalah ambisi pribadi di situ. Bisa juga ya macam-macam ya, bisa juga dia tidak suka dengan Daud begitu. Ya, jadi ada orang yang ya dia mementingkan kepentingan sendiri, dia tidak suka dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi ada banyak alasan kenapa manusia tidak mau mengikuti kehendak Tuhan, ya keuntungan pribadi, ambisi, tradisi, ya macam-macam. Dan Abner memilih untuk saya tidak mau ikut Daud. Ya, padahal Daud adalah kehendak Tuhan, raja atas Israel. Diambil Isiboset, dia bawa ke Mahanaim. Kalau Daud tadi dinobatkan di Hebron, Isiboset di Mahanaim. Mahanaim juga tempat bersejarah, adalah tempat di mana Yakub waktu dia pulang dari Laban, pulang dari daerah Mesopotamia balik lagi ke tanah Kanaan, di situ dia melihat 2 pasukan malaikat di situ ya. Dan menjadikannya raja ayat 9 atas Gilead, nih nama daerah-daerah Israel ya, Gilead, Asyuri, itu tempat
suku Asher, Israel di sebelah utara, Efraim, ya Benyamin di sebelah selatan. Ya tentu Isi-Boset tidak punya kuasa sepenuhnya atas daerah-daerah ini hanya klaim saja, ya. Dan dia memerintah 2 tahun lamanya, tanya sini. Nah, sedangkan Daud memerintah 7 tahun 6 bulan. Dan berakhirnya pemerintahan Isi-Boset dengan berakhirnya 7 tahun Daud ini sepertinya berdekatan. Jadi kita bisa membayangkan bahwa Isi-Boset baru dinaikkan jadi raja itu sekitar 5 tahun setelah Saul mati sebenarnya. Jadi Abner itu masih bingung-bingung sebenarnya waktu itu. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk tidak mengikuti Daud begitu. Oke, baik. Kita lanjut lagi ayat 12. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isi-Boset bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Juga Yoab anak Zeruya dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon. Lalu tinggal di sana, pihak yang satu di tepi telaga sebelah sini dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Baik, untuk sekian lama mereka diam-diam saja, ya. Tetapi akhirnya konflik terjadi di sini. Abner bawa anak buahnya ke Gibeon. Kita tidak tahu maksudnya apa. Mungkin mereka ingin berunding atau apa. Tapi kita akan baca nanti yang terjadi adalah kekacauan, ya. Nah, dari pihak Daud kita diperkenalkan pada satu tokoh di sini yaitu Yoab di sini, ya. Yoab anak Zeruya. Zeruya adalah salah satu saudari perempuan Daud, ya. Kita tahu bahwa ayah Daud punya 8 anak laki-laki. Dan yang paling kecil adalah Daud. Zeruya adalah salah satu dari anak perempuannya Isai, gitu. Nah, dan Yoab adalah anaknya Zeruya. Jadi Yoab ini adalah keponakannya Daud. Ya, tetapi karena Daud anak paling kecil dan Zeruya kita tidak tahu nomor berapa, ya. Nah, perempuan kadang-kadang kan lebih cepat menikah. Jadi bisa saja Yoab itu tidak begitu jauh umurnya dari Daud atau bahkan bisa jadi lebih besar, gitu. Ya, ada kok keponakan-keponakan yang lebih ini usianya lebih besar daripada pamannya sendiri begitu. Itu bisa gitu, ya. Apalagi di zaman dulu di mana keluarga sangat besar gitu. Nah, Yoab di sini, ya. Yoab sebenarnya mereka 3 bersaudara, yaitu ada Yoab, ada Abishai, kemudian ada Asael namanya. Kita akan diperkenalkan kepada mereka nanti. Dan Yoab akan menjadi supporter Daud, ya, dan akan menjadi panglima dia dan akan ada banyak urusan lah dengan Yoab nanti selanjutnya kita akan lihat, ya. Dan mereka ketemu di sini Abner dan Yoab, ya. Abner dan Yoab masuk ke ayat 14. Berkatalah Abner kepada Yoab, biarlah orang-orang muda tampil dan mengadakan pertandingan di depan kita. Jawab Yoab, baik. Lalu tampillah mereka dan berjalan lewat dengan dihitung 12 orang dari suku Benyamin dari Isi-Boset anak Saul dan 12 orang dari anak buah Daud. Kemudian mereka masing-masing menangkap kepala lawannya dan menikamkan pedangnya ke lambung lawannya, sehingga rebahlah mereka bersama-sama. Sebab itu tempat itu disebutkan orang Helkat Hazurim, letaknya dekat Gibeon. Pada hari itu pertempuran sangat hebat dan Abner serta orang-orang Israel terpukul kalah oleh anak buah Daud. Nah, sekali lagi, bisa jadi mereka waktu itu berkumpul untuk bikin perundingan, ya. Entah apalah yang mereka mau lakukan di situ, mereka ingin bikin perjanjian atau apa, ya. Tapi ya jelas ada tensi yang tinggi di antara keduanya karena baik Daud, ya, maupun Isi-Boset, ya, sama-sama mengklaim, ya, karena Isi-Boset mengklaim dirinya raja atas seluruh Israel di ayat 9 tadi kan, menjadikan raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Israel, atas Efraim, atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Jadi Isi-Boset mengklaim seluruh Israel. Sedangkan Daud sebenarnya dia berkata di ayat 7, aku telah diurapi oleh kaum Yehuda. Jadi dia masih menunggu Israel untuk datang kepada dia dengan kehendak mereka sendiri. Tetapi Isi-Boset tidak puas dengan itu, karena dia kan mewarisi Saul gitu kan. Jadi dia mau mengklaim seluruh Israel, termasuk wilayah Daud kalau begitu. Dan maka akan terjadi konflik di sini. Nah, mungkin dalam proses perundingan dan sebagainya diusulkanlah suatu kompetisi, ya, dan akhirnya 12 orang muda dari Abner, 12 dari Yoab, dan kita tidak tahu apakah memang awalnya mereka dari awal sudah mau saling serang tapi intinya sesuatu kondisi yang sudah sangat-sangat volatile dalam bahasa Inggrisnya, ya, sudah sangat rawan begitu. Dengan sedikit percikan saja akan meledak. Dan itu yang terjadi. Tidak tahu apa pemicunya, tapi akhirnya mereka saling serang menyerang dan saling membunuh, ya. Sederhananya dikatakan masing-masing mengambil kepala lawannya, tikam pedangnya dan sebagainya. 24 orang mati seketika dan itu memicu perang, memicu konflik.
Dan Alkitab berkata bahwa pasukan Abner terpukul kalah oleh pasukan Daud. Ya. Kita baca lebih lanjut lagi ayat 18. Ketiga anak laki-laki Zeruya, yakni Yoab, Abisai, dan Asael ada di sana. Asael cepat larinya seperti kijang di padang. Nah, Yoab kita sudah tahu, Abisai sudah pernah kita ketemu juga. Abisai adalah orang yang pernah ikut Daud masuk ke perkemahan Saul waktu dia tidur, dan Abisai yang berkata, biar aku tikam dia saja. Satu kali tikam cukup, dia akan mati. Gitu. Dan ini memberitahu kita bahwa baik Yoab, Abisai maupun Asael sepertinya adalah orang-orang yang solusi pertama mereka adalah kekerasan, sepertinya, gitu ya. Solusi pertama mereka adalah kekerasan, gitu. Ayat 19, Asael mengejar Abner dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dalam membuntutinya. Lalu Abner berpaling ke belakang dan bertanya, "Engkaukah itu Asael?" Jawabnya, "Ya, aku." Kemudian berkatalah Abner kepadanya, "Menyimpanglah ke kiri atau ke kanan, tangkaplah salah seorang dari orang-orang muda itu dan ambillah senjatanya." Tetapi Asael tidak mau berhenti membuntuti Abner. Berkatalah sekali lagi Abner kepada Asael, "Berhentilah membuntuti aku. Apa aku harus memukul engkau sampai jatuh? Bagaimana aku dapat memandang muka Yoab abangmu itu?" Tetapi Asael menolak berhenti. Lalu Abner menusuk ke belakang ke perut Asael dengan tombaknya sehingga tombak itu menembus ke belakangnya. Dan rebahlah ia di sana dan mati di tempat itu juga. Semua orang yang datang ke tempat Asael rebah dan mati itu berhenti di sana. Oke, jadi Asael adalah yang paling muda tapi yang paling cepat, dan dia membuntuti Abner. Dan sepertinya dia punya suatu ambisi bahwa saya akan membunuh Abner, saya akan mendapatkan kehebatan sebagai pembunuh komandan musuh, jenderal musuh, gitulah ya. Tapi kadang-kadang ambisi kita atau keinginan kita untuk mendapatkan kemuliaan menutup mata kita kepada banyak hal, gitu. Dan sebenarnya Abner sebagai panglima yang begitu hebat, dia tidak kalah sedikit pun dari Asael. Mungkin Asael lebih cepat dari dia. Tapi kalau mereka harus bertarung, ya sebenarnya Abner bisa membunuh Asael. Dan Abner di sini sebenarnya dia tahu bahwa dia cukup bijak sebenarnya di sini. Ya, dia bilang, "Asael, saya tidak mau bunuh kamu. Kenapa?" Ya, Asael adalah adik Yoab, dan Abner tahu, mungkin dia tahu sifat Yoab. Dan kalau dia membunuh Asael, ini perang yang besar tidak mungkin terhindarkan lagi, gitu. Dan Asael tidak mau mendengarkan, ya dia cuman kepikiran, bagaimana kalau saya menang, gitu kan? Nah, betapa mulianya saya yang berjasa membunuh Abner dan sebagainya. Hari ini banyak orang seperti itu ya, secara finansial, secara apa, dia hanya mikir, kalau untung, gitu kan? Dan ini yang membuat orang kadang-kadang mengambil risiko yang tidak semestinya, entah itu di pasar saham, entah itu di bisnis apapun, karena dia hanya berpikir, kalau untung begini. Dia tidak memperhatikan risikonya kadang-kadang, gitu kan? Nah, oleh karena itu Alkitab sering berkata bahwa barang siapa ingin cepat kaya akan jatuh ke dalam berbagai-bagai kesusahan, gitu ya. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha keras dan meminta Tuhan memberkati kita, tentu kita boleh melakukan itu, ya. Namun jangan karena ambisi juga kita mengambil resiko yang sebenarnya tidak pantas kita ambil, gitu ya. Kita menjadi tidak menjadi pengawas yang baik dari harta benda yang Tuhan berikan kepada kita. Dan benar, akhirnya Abner dengan mudah sebenarnya kalau dia mau, dia tinggal sodok ke belakang ya tombaknya, dan Asael yang full sprint mungkin ya kejar dia terus, tidak sempat mengelak, kena kepada tombak Abner, mati. Semua orang stop di sana, gitu. Ayat 24. Tetapi Yoab dan Abisai mengejar Abner. Jadi dua saudaranya kejar terus di sini. Ketika matahari masuk dan mereka sampai ke dekat bukit Ama yang ada di sebelah timur Giah ke arah padang gurun Gibeon, berhimpunlah Bani Benyamin di belakang Abner menjadi satu gabungan dan bersiap-siap di puncak sebuah bukit. Ya, jadi karena dikejar terus, akhirnya orang-orang Benyamin sudah siap untuk istilahnya bertarung terakhir lah di puncak gunung, gitu kan. Dan the last stand istilahnya, mereka siap bertarung terakhir di situ. Tapi Abner masih berseru di 28. Berserulah Abner kepada Yoab, haruskah pedang makan terus-menerus? Tidak tahukah engkau bahwa kepahitan datang pada akhirnya? Berapa lama lagi engkau tidak mau mengatakan kepada rakyat itu supaya mereka berhenti memburu saudara-saudaranya? Dan memang Yoab mungkin terpicu oleh kematian adiknya juga, ya mengadakan pengejaran yang jauh lebih lama dari yang normal, gitu. Jawab Yoab, "Demi Allah yang hidup, sekiranya engkau berbicara tadi, maka tentulah sudah dari tadi pagi rakyat menarik diri dari memburu saudara-saudaranya." Jadi mereka saling menyalahkan lagi, ya. Siapa yang salah karena pertempuran kita hari ini, gitulah istilahnya. Dua-duanya saling salah menyalahkan. Oke, lalu Yoab meniup sangkakala dan seluruh rakyat berhenti. Mereka tidak lagi mengejar orang Israel dan tidak berperang lagi.
Semalam-malaman Abner dan orang-orangnya berjalan melalui Araba Yordan, menyeberangi sungai Yordan, berjalan terus hampir sepanjang siang, lalu sampai ke Mahanaim. Mahanaim adalah tempat ini ya, si Isi-Boset tadi. Ketika Yoab berhenti memburu Abner dan menghimpunkan seluruh rakyat, ternyata 19 orang dari anak buah Daud hilang, termasuk Asael. Tetapi anak buah Daud menewaskan dari suku Benyamin dari orang-orang Abner 360 orang. Wow. Mereka mengangkat mayat Asael dan menguburkannya di dalam kubur ayahnya yang di Bethlehem. Kemudian berjalanlah Yoab dan orang-orangnya semalam-malaman itu dan sampai ke Hebron ketika hari sudah terang. Ya, dan Tuhan ternyata memberikan kemenangan yang luar biasa kepada pasukan Daud sehingga 19 atau 20 lah kalau kita mau hitung ini, karena ada sedikit perdebatan apakah 19 itu sudah termasuk Asael atau tidak, tergantung bagaimana menerjemahkan kalimat ini ya. Tapi 19 atau 20 banding 360 itu 1 banding berapa? 1 banding 18 ya, 1 banding 18. Wow. Kemenangan yang luar biasa sekali bagi Daud, dan ini sekali lagi memberitahu kita bahwa memang kita bisa memilih untuk menolak Yesus Kristus, menolak kehendak Tuhan. Namun Tuhan pasti menang punya. Tuhan pasti menang pada akhirnya, dan pertanyaannya adalah apakah kita mau tunduk kepada Dia atau kita mau ya tunduk kepada Dia sekarang atau nanti dalam penghakiman, gitu ya. Nah, ini pelajaran yang indah bagi kita, dan pertarungan antara Daud dengan Isi-Boset akan berlanjut lagi beberapa pasal. Dan kita akan belajar dari semua itu, dan kiranya apa yang sudah kita bahas hari ini menjadi berkat bagi Anda. Mari kita mencari kehendak Tuhan, mari kita lakukan, mari kita mengikut teladan Daud di mana dia baik, dan kita menghindari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Saya yakin 2 Samuel akan menjadi berkat bagi kita. Jangan lewatkan di pasal selanjutnya. Saya undur diri dulu. Saya Dr. Siva Ensen Liao. Sampai bertemu. Salam Maranatha.